Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 101 bagian ketujuh. Bersabda pula Nabi tentang hak dan kewajiban Islam sesama Islam, yaitu 5 perkara. 1. Memberi salam dan menjawab salam. Kedua, ziarah atau menengok orang sakit. Ketiga, takziah kepada orang yang kematian dan mengurus jenazah sampai terkubur. Keempat, memberi nasihat dan menjawab pertanyaan yang bertanya. Kelima, kalau dia bersin, sehabis membaca Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah, hendaklah dijawab rahimakumullah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk engkau. 5 perkara soal yang tampak kecil tetapi besar artinya bagi menegakkan kekeluargaan dan jamaah guna membentuk rukun damai dalam masyarakat. Dengan adanya pusat kegiatan pada langgar, surau dan masjid, suburlah jamaah itu dan hiduplah semangat yang dinamai gotong royong. Bukan sebagai sekarang, setelah kita mengecap kulit kebudayaan barat, orang-orang cabang atas selalu menganjurkan gotong royong, padahal dia tidak sanggup bergotong royong. Sebab hidupnya sendiri bukan hidup gotong royong, sehingga gotong royong hanya menjadi semacam tontonan yang diadakan pada saat-saat tertentu untuk diambil fotonya, snap spot, dan disiarkan di surat-surat kabar. Tidakkah dapat kita memperbedakan suatu gotong royong yang timbul sendirinya karena kukuhnya jamaah daripada gotong royong karena pengerahan tenaga kekuasaan? Sebab yang pertama berpokok pangkal dari tauhid kepada Allah yang menumbuhkan itihad atau persatuan sesamanya. Sedang yang kedua adalah kerja paksa yang dinamai gotong royong yang berasal dari kedaulatan manusia atas manusia. Di dalam jamaah atas perintah Allah, orang diwajibkan merapatkan shaf laksana bangunan rumah yang kuat kukuh diberi semen oleh iman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang pada jalan Allah dengan shaf yang teratur, seolah-olah mereka merupakan sebuah bangunan yang kukuh. Sedang suatu shaf yang dibina dengan kerahan tenaga semennya ialah rasa takut. Bukan takut kepada Allah, tetapi takut kepada manusia. Yang pertama menimbulkan cinta, sedang yang kedua membangunkan dendam. Sebab jamaah berdiri dengan dasar iman, dan iman itu dengan sendirinya memberikan juga pendidikan politik. Apabila orang telah berlatih membentuk masyarakat kecil di sekeliling langgar atau suraunya dan masjidnya, niscaya ujungnya ialah kesanggupan mengatur masyarakat yang lebih luas. Iman yang menimbulkan politik, bukan politik yang diiman-imankan. Dari masjid menuju parlemen, bukan dari parlemen mencari surau ke dalam masjid. Dan sesudah pemilihan umum tidak ke masjid-masjid lagi. Perhatikanlah tentang kebersihan sebelum sholat kita berwudu. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menerangkan tentang hikmah berwudu, membasuh muka, membasuh kedua belah tangan, menyapu kepala dan membasuh kaki. Kata beliau, hikmah membasuh muka yang sekurangnya 5 kali sehari itu bukan saja mengenai kebersihan lahir, bahkan ada juga batinnya, yaitu ada kemungkinan mata ini tadinya melihat yang merusakkan ketentraman jiwa, atau mulut bercakap dengan tidak bertanggung jawab, sebab dengan muka itu kita menghubungkan pribadi kita yang dengan masyarakat sekeliling kita. Sebab itu basuhlah dia supaya bersih kembali. Membasuh tangan mungkin tadi memegang yang membahayakan iman. Menyapu ubun-ubun mungkin tadi memikirkan soal yang tidak beres. Demikian seterusnya. Membasuh kaki mungkin tadi entah langkah kaki tidak mempunyai perhitungan. Hikmah yang disebut Imam Ghazali itu ialah mengenai pembersih lahir batin.
bagi pribadi sendiri. Cobalah perhatikan bagaimana bekas wudhu bagi hubungan pribadi dengan masyarakat. Apabila diri sudah bersih, terasalah pentingnya kebersihan suasana keliling kita. Tidak merasa senang lagi dalam hati apabila tempat sujud dalam masjid atau langgar itu tidak bersih. Setelah bersih sempat tempat sujud, kita mau masjidnya sendiri pun bersih pula. Kemudian kita pun mau agar pekarangan masjid pun bersih. Apatah lagi jika hari Jumat Allah memerintahkan datang ke masjid dengan serba bersih dan berhias. Dianjurkan memakai harum, dicela keras memakan makanan yang akan mengganggu perasaan orang yang bakal sholat bersama-sama kita. Seumpama makan petai atau jengkol. Dan dianjurkan mandi terlebih dahulu supaya hilang bau busuk. Apatah lagi setelah selesai mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jika berjabat tangan pula dengan kawan di kanan dan di kiri, sehingga hilang dinding jiwa di antara kita dengan kawan kita berjamaah. Kemudian duduk dengan tafakur mendengar khotib berkhutbah, dan kemudian mengikuti imam mengerjakan sholat Jumat. Agama baru lekat dalam hati kalau dia dikerjakan dengan penuh perhatian. Bukan hanya semata-mata mengerjakan pekerjaan rutin sebagai gerak-gerik yang kaku. Apalagi agama hanya dikerjakan karena sudah jadi adat atau karena keturunan. Tidaklah akan terasa beberapa kejanggalan yang senantiasa bertemu dalam masjid. Orang yang berperasaan halus akan heran dan tercengang melihatnya. Misalnya kotoran kolam tempat air wudhu. Padahal dalam kitab fikih berjumpa satu bagian yang dinamai kitab Toharoh khusus. Membicarakan kebersihan air bersuci, air musta'amal, dan lain-lain. Ketika orang Islam mulai dibersihkan dari Spanyol karena negeri itu telah dapat dirampas kembali oleh penduduk aslinya yang beragama Kristen. Mereka adakanlah satu komisi penyelidik kalau masih ada sisa-sisa orang Islam yang belum juga memeluk orang agama Kristen. Salah satu tanda orang Islam ialah bila mukanya jernih atau berkesan tanda sujud pada keningnya, atau bertemu birkah tempat air wudhu pada rumahnya. Memang orang Islam itu bersih-bersih. Tanda-tanda itulah yang memudahkan mereka buat ditangkap. Yang kalau tidak juga memeluk Kristen akan disiksa. Sayang sekali kemunduran dan kebekuan pikiran menyebabkan kebersihan tak ada lagi, melainkan kekotoran yang timbul. Kitab Toharoh yang menerangkan suci bersih dengan lebar panjang disambut oleh pikiran yang sempit pendek. Salah satu memahamkan hadis yang isinya bila air telah lebih dari 2 kulah tidak lagi akan rusak ditimpa najis. Sebab itu dibuatlah kulah atau kolam besar di hadapan langgar. Ditampungnya air hujan dan berwudulah di sana. Mencampungkan kaki bersama-sama. Kadang-kadang air ludah pun masuk ke dalam. Dan kadang-kadang berbulan-bulan tidak bertukar sehingga warna air itu telah hijau. Jika kelihatan sesuatu yang janggal, bukanlah karena salah agama, melainkan karena kehalusan perasaan agama tidak dipupuk oleh kecerdasan pikiran. Hanya membaca matan-matan kitab yang beku, tidak dituntun oleh ilmu pengetahuan agama yang sejati yang bernama ruhus syariah.